Oke nih Bahrain nih. Bahrain ngoceh lagi nih. Serangan cyber fans Indonesia tak sesuai norma Islam. Bentar nih, gua nih salah baca atau gimana? Serangan cyber fans Indonesia tak sesuai norma Islam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Hamzah Brem ya di channel kesayangan kita semua. Kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang selalu menjadi hot trending topik. Waduh, sekarang ada pemberitaan yang sudah kemarin kita lewatin ya. Padahal udah lama pertandingannya melawan Bahrain, tapi beritanya sampai sekarang masih aja ada. Karena apa? Bahrain yang macem-macem. Macam-macam apa lagi nih? Udah mah ada teori baru 90 plus 6 sama dengan 99. Sekarang ada teori apa lagi? Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar nggak salah paham. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai dari sekarang. Coach Sintayong masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia setelah kekalahannya melawan Cina. Nah ini yang kita penting ya, kita harus jaga, yaitu jaga asa, jaga optimisme. Ini yang penting ya, salah satu kepentingan yang sangat harus dijaga yaitu optimisme untuk raih tiket ke Piala Dunia. Kalau tanpa optimisme kan main jadi ambiar. Nah ini kita harus jaga. Kita juga sebagai supporter harus tetap optimis. Udah yang kemarin udah aja ya. Sudah kritiknya udah habis-habisan. Kita tetap ke depan dan kita harus fokus ya, dan juga dukungan supporter Indonesia diperlukan ya, tentunya dengan positif. Oke, ada apa lagi? Setelah dari Cina, ini adalah hitung-hitungan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, hitung-hitungan ya. Cina membuat timnas Indonesia tertahan di posisi 5 klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 laga, membuatnya berada di bawah Jepang dengan 10 poin, serta Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 5 poin. Sebenarnya dengan persaingan ketat tersebut, peluang Indonesia tentunya masih terbuka. Ini masih terbuka. 10 poin kemungkinan sulit untuk dikejar. Alhasil yang paling mungkin untuk Jepang udah lolos saja. 3 dan 4. Dengan sisa 6 laga di grup C, poin maksimal yang bisa dikumpulkan adalah 21. Gak mungkin. Ya, hal tersebut agak kurang realistis. Ya, betul. Dihadapi cukup sulit, terutama 2 kali melawan Jepang. Target yang paling realistis adalah minimal finish di posisi 4 klasemen. Dan untuk finish di posisi tersebut, jika melihat kualifikasi beberapa edisi terakhir, perkiraan poin aman adalah 12 poin. 12 poin, oke. Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih minimal 3 kali kemenangan, atau paling minimal 2 kali menang dan 2 kali imbang. Namun sampai berharap negara lain ada yang terpleset. Gimana kualitas? Seberapa optimis kalian bahwa skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026? Oke, seberapa optimis kita ya untuk tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan poin kita baru mengoleksi 3 poin. Sedangkan kita bakal main masih 6 kali pertandingan ya. 3 kali tandang, 3 kali kandang, 2 kali tandang ya. Kalau lawan Jepang masih putaran ke-1. Menurut gua sih untuk pertandingan kandang kita harus manfaatkan sebaik mungkin, yaitu dengan meraih kemenangan sampai bersih 3 kali kemenangan ya nanti di putaran keduanya, yaitu melawan Bahrain, Cina, dan juga Arab Saudi. Harus menang nih ya, harus menang kalau mau mengamankan tiket ke selanjutnya untuk meraih ke Piala Dunia yang minimal di peringkat 3 dan 4 ya. Kalau untuk 1 sih susah walaupun terbuka tapi tetap susah ya. Realistis aja kita. 톰은 전략적으로 후반전에 넣는 것이다. 톰은 체력적으로 90분 안 되기 때문에 상대가 전반전에 워낙 강하게 좋은 팀이라서 후반전에 우리가 전반전에 사실은 우리가 스코어를 실점하지 않으면 후반전에 무조건 우리가 2골을 넣을 수 있다는 생각이 하에 생각했는데 먼저 실점하는 부분이 있어서 좀 많이 아쉽지만 톰은 후반전에부터 뜯긴다고 이미 우리가 준비하는 과정에서 다 얘기했던 부분. Oke, itu alasannya Coach Sintayong kenapa Tom Hai itu tidak bermain penuh hanya di babak kedua, karena Tom Hai fisiknya tidak memungkinkan, hanya setengah babak memungkinkannya. Kalau kita berkaca lagi ya, untuk di klubnya
yaitu Almer City, Tom Hai itu hanya main sama, tidak full mainnya ya, tidak full. Kadang di babak kedua diganti, kadang babak kedua baru masuk karena mungkin fisik ya. Ini pelatih yang tahu, kita emang sih sebenarnya jangan so tahu juga ya, jangan so tahu karena pelatih itu yang tahu kondisi pemain, kesiapan pemain. Takut main di Jakarta, Bahrain minta tanding di luar Indonesia. Apalagi ini Bahrain, apalagi ya ampun Gusti. Ini menurut gua ya, berita ini apa yang diinginkan Bahrain bukan karena takut-takut amat ke Indonesia. Menurut gua ya, ini akal-akalan Bahrain gimana caranya mengambil poin penuh dari Indonesia. Ini benar-benar, Bahrain benar-benar ya, picik banget nih. Kalau menurut gua ini picik banget. FIFA dan AFC harus adil, setiap negara udah dikasih jatah home away, dan PSSI harus tegas jika Bahrain tidak mau datang ke Indonesia, maka kalah WO. Betul, AFC harus tegas, dan Indonesia pun juga udah mengirimkan surat ke AFC ya. Bahrain mengirimkan surat tentang inginnya venue netral, Indonesia juga udah mengirimkan surat ya, menurut Pak Arya, bahwa timnas Indonesia siap menyambut Bahrain. Betul, harus kayak gitu. Harus mereka mengirim surat, kita juga harus mengirim surat. Dan ini AFC benar-benar harus adil karena kita ada juga nih pertandingan Liga Champion Asia atau enggak Liga Asianya ya, klub Asia ya, klub negara Asia, yaitu klubnya India yang sebenarnya takut untuk bertandang ke Iran karena Iran dalam kondisi peperangan. Bayangkan, Iran dalam kondisi peperangan ya, nggak ada toleransinya, nggak ada niatan baiknya nih AFC, malah mendiskualifikasi klubnya India ya karena India tidak mau datang ke Iran. Bayangkan, ini klub India sangat kasihan. Harusnya AFC mikir ya, harusnya AFC mikir. Nah ini yang kita ketakutkan. Oke nih Bahrain nih. Bahrain ngoceh lagi nih. Serangan cyber fans Indonesia tak sesuai norma Islam. Bentar nih, gua nih salah baca atau gimana? Serangan cyber fans Indonesia tak sesuai norma Islam. Allahu Akbar. Padahal dia yang kayak gitu anjir. Ini gak usah bawa agama dulu deh ya. Bawa teori dunia aja dulu nih. 90 plus 6 itu 96 bukan 99. Itu aja udah salah anjir. Aduh ini gimana nih? Ini sekarang bawa-bawa tas sesuai norma Islam ya, lu sendiri main apa namanya goler-goler. Apa goler-goler? Itu ya main diving, ngulur-ngulur waktu. Aduh bahaya nih, bahaya. Ini enggak sesuai ya, tidak sesuai dengan perilaku mereka juga. Sekarang mereka bawa-bawa agama. Ya udah, biarin aja lah, kita jangan terlalu tersurut. Pokoknya buktikan nanti di GBK kita benar-benar full dukung ya, dengan luar biasanya. Jangan lupa kita mendukung itu bukan hanya mensupport timnas Indonesia ya, bukan hanya untuk support timnas Indonesia, tapi bikin lawan takut. Itu tuh tujuannya juga ya, tujuannya itu. Media asal Irak, Iraq Football Pod, merasa heran dengan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain tidak digelar di Indonesia. Seperti netizen tanah air, Iraq Football Pod pada akhirnya ikut mengejek BFA Bahrain tersebut. Menurut Iraq Football Pod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa timnas Bahrain lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia. Dengan sikap mereka itu benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis Iraq Football Pod, dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Media Irak itu mulai dekat dengan sepak bola tanah air karena timnas Irak dan timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua. Irak pernah merasakan. Timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga. Ya keren, sahabat ya, menurut gua tim Timur Tengah yang
benar-benar bersahabat, yang benar-benar mainnya fire ya, yaitu hanya Irak dan juga Palestina ya. Cuman dua negara itu yang benar-benar mainnya fire. Luar biasa. Salut ya, salut. Respect. Oke, kita akan menjamu timnas Jepang. Gimana nih ya bulan depan persiapannya akan menjamu timnas Jepang dan juga menjamu timnas Arab Saudi. Ini timnas Jepang bilang nih ya, ini pemain apa yang Liga Inggris ya? Kouro Mitoma, pemain timnas Jepang. Kami belum pernah kalah dan ingin menang di 2 laga away versus Indonesia dan juga Cina. Disebut sombong ya, wajar. Iya. Gimana ya nanggepinnya ya? Emang iya bener-bener jagoan lagi. Tapi enggak ya, tenang Mirota ya, jangan salah paham. Bola itu bundar ya, kita punya bahasa itu aja dah. Bola itu bundar ya, jangan lu terlalu tinggi. Yang penting sih gua pesan jangan terlalu keras main di Indonesia ya. Karena apa ya, timnas Jepang terlalu jago, benar-benar terlalu jago ya. Kita belum di levelnya timnas Jepang. Kita harus akui. Tapi kita punya fighting spirit yang pertama ya, dan yang kedua adalah supporter yang hebat. Semoga aja supporter kita nanti ya pas menjamu Jepang membuat grogi timnas Jepang. Nah, itu yang kita harapkan ya, sehingga kita bisa merebut poin dari timnas Jepang di saat laga kandang. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian ya dari gua. Pantengin terus channel ini dengan subscribe ya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak like, komennya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, rezeki pun lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.